Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti ala bakery. Di sini aku bikin rasa coklat dan juga keju. Hasilnya cantik banget seperti ini ya, dan ini cocok buat ide jualan. Apalagi kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, tampilannya jadi tambah menarik banget ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, kemudian masukin 3 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni adonannya pakai stand mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya setengah kalis ya. Nah, kalau adonan udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya masih sama di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya sudah kalis. Matikan mixer lalu pindahkan ke meja kerja. Lalu diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lalu ini kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 33 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Disesuaikan aja dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang semua, kemudian lanjut kita bulatkan satu persatu adonannya dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai dibulatkan semua, kemudian lanjut kita istirahatkan sebentar selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita bentuk. Kita urutkan dari yang pertama kali dironding ya, lalu untuk sisa adonannya kita tutup supaya tidak cepat kering. Nah, ini kita pipihkan aja bagian pinggirannya, untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih agak tebal. Kemudian kita isi pakai isian selai coklat di bagian tengahnya seperti ini. Lalu kita tutup kembali hingga benar-benar rapat. Pastikan benar-benar rapat ya, supaya tidak bocor saat dipanggang. Dan untuk hasil rotinya seperti ini, lalu kita masukin ke dalam cup roti. Di sini aku pakai diameternya 7 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini akan aku buat dua varian roti, jadi untuk adonan roti yang belum dibentuk ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Jadi kita bikin antrian ya, supaya roti yang terakhir dipanggang nanti tidak overproofing. Nah, jadi kita tutup lagi supaya tidak cepat kering ya. Dan sedangkan untuk roti yang udah dibentuk atau yang udah dikasih isian ini udah siap masuk waktu proofing. Jadi kita tutup juga dan ini lanjut kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Setelah 20 menit diistirahatkan, untuk sisa adonan rotinya ini lanjut kita bentuk lagi. Di sini mau aku buat roti keju ya.
Jadi langkahnya sama seperti roti yang di awal tadi, tinggal dipipihkan aja bagian pinggirannya, bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal. Kemudian kita isi bagian tengahnya pakai filling keju seperti ini, lalu ditutup kembali hingga benar-benar rapat. Pastikan benar-benar rapat supaya tidak bocor saat dipanggang nanti. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita masukin ke dalam cup roti. Ini cupnya masih sama ya, diameternya 7 cm. Nah, ini dia untuk hasil roti keju yang ada di loyang kedua. Ini juga udah siap untuk di proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam, dan jangan lupa kita tutup pakai kain bersih ya. Dan kita kembali ke roti yang di loyang pertama. Ini setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut, ini sebelum kita panggang, kita oles dulu merata pakai kuning telur dan juga susu cair di bagian atasnya seperti ini ya. Dan setelah selesai diolesi pakai susu cair, lanjut kita tambahkan topping meses coklat di bagian atasnya seperti ini. Dan kalau udah, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan selama 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 10 menit dipanggang, boleh kita puter untuk loyangnya supaya matangnya lebih merata ya. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven. Kemudian lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang kedua. Dan ini dia hasil roti ala bakerynya udah jadi. Nah, ini tadi emang ada beberapa roti yang setelah keluar dari oven jadi turun ke bawah, dan itu aku juga nggak tahu kenapa ya. Tapi ini selebihnya udah oke banget. Dan kemudian ini tinggal kita kemas aja pakai plastik OPP, ukurannya 13 kali 13 cm ya. Nah, ini aku pakai plastik yang ada motifnya seperti ini supaya tampilannya jadi tambah menarik ya. Jadi lebih mirip kayak roti yang ada di toko bakery. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi rotinya kelihatan lebih berkualitas. Dan ini bisa banget dijual dengan harga Rp5.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Nah, ini enak banget, cocok buat temen ngopi ataupun temen ngeteh di rumah ya. Dan untuk hasil rotinya ini udah pasti super lembut banget ya, karena di sini aku pakai 3 butir kuning telur dalam satu resep. Dan jujur selama ini aku juga baru tahu kalau ternyata semakin banyak kuning telur itu akan semakin bagus untuk adonan roti dan hasilnya pun akan semakin lembut. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.